Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya salihat, kaifa halukunna hadal yawm, la'allakunna bi khair. Anak-anak salihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada daring kita pelajaran adab, yaitu pertemuan yang ke-10. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pertemuan yang telah lewat, kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang apa, Nana? Nah, contoh-contoh amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah. Tentunya anak-anakku salihat masih mengingat dalam ingatan kita pelajaran pertemuan yang ke-9 kemarin, kita sudah sebutkan beberapa contoh-contoh ya amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan rumah kita. Ya, siapa yang masih ingat anak-anak? Masya Allah, barakallahu fiik. Apa itu? Mengajak kita selaku anak harus berbuat baik kepada siapa? Keluarga kita. Ya, harus berbuat baik kepada keluarga. Ya, semampu kita. Perbuatan baik saja, baik itu dari ucapan, perbuatan, kita berusaha berbuat baik kepada keluarga kita. Baik. Yang kedua apa, Nana? Siapa yang ingat? Ya, anti itu. Ya, yang di kamarnya, di meja belajarnya. Ya, apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Itu apa? Kita mengajak keluarga kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari perbuatan syirik. Kemarin itu sebutkan, ya, saya sebutkan apa bahaya-bahaya syirik itu. Apa? Ya, itu. Yang pertama apa? Dosa paling besar. Syirik dosa paling besar. Yang kedua apa? Syirik bisa menghapuskan amal. Yang ketiga, orang yang melakukan syirik dan tidak sempat bertobat kekal dalam neraka. Yang keempat apa? Diharamkan masuk surga dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga apa, Nana? Siapa ingat? Nah, nanti itu yang pakai jilbab hitam. Ya, yang duduk di kursi. Apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Mengajak keluarga kita untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan meninggalkan perbuatan bid'ah. Ya, apa contohnya kemarin kita contohkan perbuatan-perbuatan sunnah itu? Satu apa? Mengajarkan adik kita doa keluar rumah. Apa itu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian mengajak keluarga kita untuk melakukan puasa sunnah Senin dan Kamis atau 3 hari dalam 1 bulan. Kemudian melakukan sholat sunnah dan yang lainnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sekarang anak-anak salihat, yaitu apa itu? Ini sudah kemarin kita bahas, ya. Nah, supaya kalian ingat saja sambil dibaca. Baik. Nah, ini dia yang ketiga kemarin, ini sudah terakhir kita sampaikan kemarin. Nah, apa dalilnya? Ini dia. Ya, hadis arba'in nomor 5, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Apa artinya? Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami yang tidak ada contohnya, maka dia tertolak. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini kita harus hati-hati dari perbuatan-perbuatan baru dalam agama, perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini sudah kita sampaikan. Kemudian sekarang kita lanjutkan yang keempat, anak-anak. Di antara contoh
amar ma'ruf, nahi mungkar di lingkungan rumah. Apa itu? Mengajak keluarga untuk berakhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk. Ya. Jadi ajak keluarga kita itu, jadilah kalian di rumah kalian itu orang yang mengajak kebaikan pada keluarga kita. Di antaranya berakhlak yang mulia, anak-anak saleh. Akhlak mulia ini adalah merupakan perkara yang sangat penting. Ya. Banyak orang terkadang dia rajin sholat, dia rajin puasa, bahkan dia pernah haji mungkin atau dia pernah umroh, ya. Tapi orang tidak mau dekat dengan dia. Kenapa? Karena akhlaknya buruk. Ada orang yang rajin ibadah tapi akhlaknya buruk? Ada, banyak. Walaupun dia rajin ibadah tapi akhlaknya buruk. Ya, ada seperti itu. Ya. Ada orang yang ibadahnya sedikit, ya, tapi akhlaknya baik. Ya. Akhlaknya baik, ada orang semacam itu. Dan ada juga orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya juga bagus. Nah, inilah yang paling bagus. Ya, hendaknya ibadah kalian harus bagus, sholatnya harus bagus, puasanya bagus, ya, akhlaknya juga harus bagus. Ya. Nah, jadi kita ajak kalau kita berakhlak yang baik. Apa contohnya? Ya, ajarkan kepada adik-adik kita kalau ngomong sama orang tua itu dengan pakai bahasa yang lemah lembut, yang halus. Sehingga adik kita mencontoh, oh kakak saya kalau ngomong sama Umi Abi dia baik, saya juga ikut-ikutan. Ya. Ajarkan kepada adik kita untuk menolong orang lain. Mungkin ada kalian di rumah, kalian lihat ada orang di luar rumah kalian, dia butuh pertolongan, ya. Mungkin pemulung atau apa, kemudian kalian kasih dia sedekah, ya. Dilihat sama adik-adiknya, oh masya Allah kakak saya suka nolong orang, saya juga harus seperti itu. Nah gitu. Jadi ajarkan akhlak yang baik itu, ya. Kemudian ajarkan juga pada adik-adik kita kalau ngomong tuh harus jujur, ya, tidak boleh bohong, ya. Sehingga adiknya akan mencontoh, oh kita tidak boleh bohong. Ajarkan kepada mereka, adik, bohong itu dilarang dalam agama kita. Orang yang berbohong itu dapat dosa. Sehingga orang yang berbohong itu masuk neraka. Jadi adiknya takut, tidak berani berbohong, harus jujur. Kalau jujur itu, kalau kita jujur itu apa? Akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Nah, kebaikan itu akan membawa kita ke surga. Makanya kalau ngomong harus jujur, tidak boleh bohong. Itu ajarkan kepada adik-adik kita, ya, agar mereka berakhlak yang baik, ya. Dan juga mungkin terkadang orang tua kita, ya, terkadang dia pulang kerja marah misalnya, ya, kita berusaha menghibur, ya. Jangan kita justru bapaknya sudah baru pulang kerja, udah lelah, kemudian dimintai macam-macam, minta uang lah, minta beli ini, beli itu, jangan. Ya. Ajarkan, bukan diajarkan, kasih tahu orang tuanya. Ya. Pak, tadi saya diajarkan sama ustadz, sama ustazah, ya, akidah ini begini. Ya, sampaikan, masya Allah orang tuanya akan senang. Oh ya nak, ya. Jangan langsung dituntut minta macam-macam, ya, mungkin marah di orang tua kita. Ya, terkadang juga ada orang tua yang bohong, ya kan? Ya. Kasih tahu dengan bahasa yang baik, Pak, bohong itu tidak boleh. Ya, pokoknya semampu kita sudah. Jadi kita berusaha mencontohkan akhlak yang baik di keluarga kita. Perhatikan hadis ini, ya. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Kalian mau masuk surga, anak? Hah? Mau masuk surga apa enggak? Kalian? Ya, semuanya. Kelas 5A, B, C. Mau masuk surga apa tidak? Ya, coba ngomong. Semua harus mengatakan, yang nyimak video ini, usah tanya. Jawabnya iya. Kalian mau masuk surga apa tidak? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya semoga, ya, kita semuanya diperjumpakan oleh Allah di surga Allah yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak membuat orang masuk ke dalam surga. Apa jawab beliau? Apakah beliau mengatakan orang yang paling kaya? Tidak. Apakah dia mengatakan orang yang paling
cantik, orang yang paling gagah? Tidak. Ya. Orang yang paling banyak amalan ibadahnya, rajin ibadahnya? Juga tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Lihat. Nah, taqwallah wa husnul khuluq. Apa artinya? Nah, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Jadi ini dua perkara inilah yang banyak menyebabkan orang masuk surga. Apa itu? Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Kalian sekolah di pondok pesantren, diajarkan adab akhlak, maka diamalkan ilmunya. Diajarkan bagaimana Anda berbicara kepada orang tua, bagaimana Anda berbicara kepada guru, bagaimana Anda bicara kepada keluarga, ayah, ibu, kakak. Tidak boleh bohong, tidak boleh tidak boleh berbohong. Kemudian kita harus jujur. Itu semuanya harus diamalkan. Bagaimana adab kita kepada orang tua, bagaimana adab kepada adik, bagaimana kepada seluruh keluarga, maka harus kita amalkan semuanya. Ya, baik. Jadi inilah amalan yang paling banyak masukkan ke dalam surga. Itu akhlak yang mulia dan takwa. Baik. Kemudian ya, yang terakhir anak salihat, sebelumnya Rasulullah SAW bersabda, ya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum akhlaqan. Apa artinya? Ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ya, jadi kalau kalian memiliki akhlak yang baik, maka kalian nanti akan dekat duduknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Tentunya ini kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Baik. Kemudian yang terakhir, yang kelima dari contoh-contoh memerintahkan yang baik, melarang yang buruk di lingkungan keluarga, apa itu anak salihat? Mengajak keluarga untuk menuntut ilmu syar'i. Mengajak keluarga untuk menuntut ilmu syar'i. Ya, jadi ajak keluarga kita untuk hadir ke pengajian. Pak, Bu, nanti ada pengajian Ustadz Tilawata misalnya. Mari kita datang ngaji. Ya, atau di tempat-tempat yang lainnya pengajian-pengajian yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ajak keluarga kita. Pak, Bu, saya ada buku bagus ini, mungkin Ibu, Bapak bisa baca, sangat baik sekali. Ya, dan seterusnya. Ya, baik, perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Ya, jadi semua kita wajib menuntut ilmu. Entah itu masih anak kah, orang tua kah, siapapun dia, selama dia itu muslim, laki-laki, perempuan, wajib untuk menuntut ilmu. Karena ilmu ini suatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Dengan ilmu hidup kita akan tenang, damai, tentram. Namun kalau kita tidak punya ilmu, galau, stres sudah kehidupan kita ini. Ya, baik. Kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Demikian anak salihat, perjumpaan kita pada pertemuan yang ke-10 ini semoga bermanfaat. Ya, aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.